summer we met, I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night, I'm picturing you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan dan kebijakan dan pengaruh budaya terhadap produk kebijakan publik. Kami di sini yang beranggotakan yaitu saya sendiri Fajar Dwiono, yang selanjutnya itu ada Muhammad Lutfi Sapik, Irfan Eko Priyono, Fajar Dwiono, Anisah, Ari Nur Maharani, dan Alvina Yurwanti. Materi yang pertama yaitu ada pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Kami di sini mendapatkan beberapa dari sumber, yaitu yang menurut Nugroho ada 2 karakteristik dari kebijakan publik, yaitu yang pertama, kebijakan publik merupakan suatu yang mudah untuk dipahami karena makanannya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua yaitu kebijakan publik merupakan suatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Yang selanjutnya menurut Wall menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun berbagai lembaga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut Thomas R. Day mendefinisikan kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Dan menurut David Esten sendiri mendefinisikan kebijakan publik bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik atau pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya, dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Berdasarkan pendapat berbagai para ahli tersebut, dapat disebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan pemerintah guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh budaya terhadap produk kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Langsung saja pembahasan tentang urgensi kebijakan publik. Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Seperti yang telah dinyatakan Thomas Day tahun 1978, sebagaimana dikutip Solihin Abdul Wahab, yang isinya, studi ini mencakup upaya menggambarkan isi kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat dari berbagai pernyataan, kelembagaan, dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik.
Penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan atau direncanakan maupun dampak yang tidak direncanakan. Di sini juga ada beberapa alasan-alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgent untuk dipelajari. Yang pertama adalah alasan ilmiah. Alasan ilmiah, kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal mulanya, proses-proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Pada gilirannya, hal ini akan menambah pengertian tentang sistem politik dan masyarakat secara umum dalam konteks seperti ini. Maka, kebijakan publik dapat dipandang sebagai variabel terkait maupun variabel independen. Jika kebijakan dipandang sebagai variabel terkait, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Dan yang kedua adalah alasan profesional. Alasan profesional terkait studi kebijakan dimaksudkan untuk menghimbau pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna merencanakan masalah-masalah sosial sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Eka Birono dari Prodi Manajemen Bagi Universitas Nahdlatul Ulama. Saya di sini akan melanjutkan presentasi apa yang telah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai tahap-tahap kebijakan publik. Dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan membahas tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn, sebagaimana dikutip Budi Winarto. Jadi ada 5 tahap dalam proses kebijakan publik. Yang pertama, tahap penyusunan agenda. Yang kedua, tahap formulasi kebijakan. Yang ketiga, tahap adopsi kebijakan. Yang keempat, tahap implementasi kebijakan. Dan yang terakhir, yang kelima, tahap evaluasi kebijakan. Baik, yang pertama, tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Dan pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan. Atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Itu ya. Terus yang kedua, tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini, masing-masing aktor akan bersaing atau berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik. Selanjutnya, tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi atau diangkat dengan kedukungan dari mayoritas legislatif.
konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. Jadi pada tahap adopsi kebijakan ini perumus itu memilih apa kebijakan yang menjadi kebijakan yang terbaik untuk diterapkan pada masalah tertentu. Itu. Kita lanjut tahap implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan atau diterapkan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Jadi pada tahap implementasi kebijakan ini pastinya ada pro dan kontra, ada yang suka dan ada yang tidak. Tuh. Dan yang terakhir, tahap evaluasi kebijakan. Dalam tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik tersebut telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Itulah penjelasan sedikit mengenai tahap-tahap kebijakan publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinur Maharani dari program studi manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Yang pertama yaitu adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Seringkali administrator harus membuat keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan nama rasional komprehensif, yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional semua. Tetapi, proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya. Yang kedua yaitu adanya pengaruh kebiasaan lama atau konversatisme. Kebiasaan lama organisasi, Nigro menyebutnya dengan istilah sungkos, seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber, dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, kendatipun misalnya keputusan-keputusan yang berkenaan dengan itu telah dikritik dengan sebagai salah satu dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikuti oleh lebih-lebih atau suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan. Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut seringkali diwarisi oleh para administrator yang baru, dan mereka sering secara terang-terangan mengkritik dan menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau dijalankan oleh para pendahulunya. Apalagi para administrator baru itu ingin segera menduduki jabatan karirnya. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak mempengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya, seperti misalnya dalam proses penerimaan atau pengangkatan pegawai baru. Seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan sangat besar. Yang keempat yaitu adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Seperti contoh mengenai masalah-masalah pengkritikan kerja, pihak-pihak yang bertingkah kurang menaruh respek pada upaya penyelesaian oleh orang-orang dalam.
Tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Seringkali juga dapat membuat keputusan yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Seperti misalnya orang sering membuat keputusan itu tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab dapat dilimpahkan itu dapat disalahgunakan. Atau juga orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan sebagainya. Di samping adanya faktor-faktor tersebut di atas, Gerald Gaiden menyebutkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya membuat kebijaksanaan, yaitu sulitnya memperoleh informasi yang cukup, bukti-bukti sulit disimpulkan, adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda mempengaruhi pilihan terhadap tindakan yang berbeda-beda pula. Dampak kebijaksanaan sulit dikenali, umpan balik bersifat sporadis, proses perumusan kebijakan tidak dimengerti, dan sebaliknya. Pembuatan keputusan. Seperti contoh mengenai masalah-masalah pengkritikan kerja, pihak-pihak yang bertingkah kurang menaruh respek pada upaya penyelesaian oleh orang-orang dalam. Tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Seringkali juga dapat membuat keputusan yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Seperti misalnya orang sering membuat keputusan itu tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggung jawab dapat dilimpahkan itu dapat disalahgunakan. Atau juga orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan dan sebagainya. Di samping adanya faktor-faktor tersebut di atas, Gerald Gaiden menyebutkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya membuat kebijaksanaan, yaitu sulitnya memperoleh informasi yang cukup, bukti-bukti sulit disimpulkan, adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda mempengaruhi pilihan terhadap tindakan yang berbeda-beda pula. Dampak kebijaksanaan sulit dikenali, umpan balik bersifat sporadis, proses perumusan kebijakan tidak dimengerti, dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Irwanti. Saya akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri kebijakan publik. Untuk mengetahui fakta yang sifatnya umum, karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik antara lain, yang pertama, kebijakan publik merupakan arahan tindakan dari seseorang, kelompok maupun pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik dilakukan oleh seorang aktor. Yang ketiga, kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah. Yang keempat, kebijakan publik adalah negara konkret dengan rakyatnya. Yang kelima, kebijakan publik merupakan pembahasan atau aturan, contohnya undang-undang. Sementara menurut Soeharno, ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain, yang pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. Yang kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
Yang ketiga, kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Yang keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, program studi Sosial Ekonomi Humaniora, Prodi Manajemen 2018. Tadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kebijakan publik dari kelompok 3 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pengaruh budaya terhadap produk kebijakan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis kebijakan publik. Di sini yaitu ada kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Apa sih itu kebijakan substansif? Yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural yaitu adalah kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. Dan yang kedua yaitu kebijakan distributif versus kebijakan regulatory versus kebijakan redistributif, yaitu kebijakan distributif yaitu menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat, pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan alam, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran itu sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau public goods dan barang privat atau private goods, yaitu di sini kebijakan public good adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, sedangkan kebijakan private good adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa sebagai pelayanan untuk pasar bebas. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu pengaruh budaya terhadap politik kebijakan publik. Yang pertama, selain globalisasi, demokrasi, dan teknologi, faktor budaya selama ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan suatu kebijakan itu sendiri. Dalam budaya multikultural, terutama pejabat publik mengambil kebijakan disesuaikan dengan karakter dan budaya penduduk-penduduk setempat. Dalam tren desentralisasi di Indonesia saat ini, selain membawa dampak positif dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, di sisi lain timbul masalah kependudukan yang kian kompleks. Namun, jika dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya, desentralisasi ini di Indonesia sedikit lebih baik. Masalahnya yang kini muncul adalah banyak daerah di Indonesia yang dipimpin orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi. Akibatnya, masalah pelayanan publik menjadi semakin buruk. Sehingga selain itu, kehidupan sosial ekonomi penduduk lokal tidak menjadi baik, namun justru malah menjadi menurun atau memburuk. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.